Gar, lama sekali. Mana wawancara yang katanya bakal datang itu? Sabar. Bentar lagi datang, bentar lagi. Sabar Lagi aja. ya. Ini udah 13.30 ini. Kata janjian jam segini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti. Selamat. Tadi macet di jalan. Iya. Jatuh. Biasa, cikiu. Ada apa ini? Bagaimana? Jadi begini Pak Asbi. Bapak sudah dengar berita-berita ini belum Pak Asbi? Berita terbaru. Oh tentu. Mungkin banyak. Ada mulai dari Pak Purbaya, ada mulai dari pahlawan nasional, ada dari perkembangan ekonomi. Bagaimana? Jadi gini Pak Asbi, kita dari perusahaan kami tuh sedang ingin melakukan wawancara Pak Asbi. Boleh. Tapi dalam bentuk podcast. Oh, pantesan itu ada kamera. Iya, ada Ini kamera. mau masuk tapi takutnya kenapa-napa. Makanya. Santai aja. Nah, jadi gini Pak Asbi, kan yang saya lihat dari YouTube nih, dari platform media sosial, Betul. bahwa Presiden Soeharto dijadikan yang namanya pahlawan nasional. Tuh. Menurut saya ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau itu tuh kontroversial Pak Asbi. Bagaimana pendapat Anda sebagai seorang ahli terkait itu? Mungkin kalau saya sebagai seorang ahli, mungkin saya bukan seorang ahli secara keseluruhan ya, mungkin saya hanya pengamat saja. Mungkin kalau dari sudut pandang saya melihat dari aspek negatif dulu ya, mungkin membuka wawasan untuk yang lain. Untuk aspek negatifnya sendiri, kita sudah ketahui bahwasanya Pak Soeharto itu memiliki jasa yang besar, betul? Ya, betul. Akan tetapi pertimbangannya itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan HAM. Contohnya apa tuh Mas? Nah, mungkin pada tahun 1966 sampai dengan 19 mungkin tahu kejadian PKI itu? Yang penumpasan kan. Betul, penumpasan. Itu secara hak asasi manusia itu sudah melanggar. Betul kan? Nah, jika dilihat dari aspek lainnya, kita melihat ada Petrus. Petrus, tahu Petrus pendekar penembakan serius. Nah, di Petrus itu beliau mengarahkan mungkin tidak secara tersebar ya, tapi kan sudah menjadi regulasi pemerintah bahwa Petrus itu diadakan dari militer. Dan itu membuat banyaknya korban-korban yang mungkin tidak bersalah karena terlihat looks-nya atau kelihatannya seperti penjahat, akhirnya ditembak. Nah, kalau dari sudut pandang saya sendiri, dari aspek negatif, Pak Soeharto itu mungkin memiliki banyak dosa. Tapi jangan lupakan jasanya. Mungkin kalau saya jasanya kurang tahu ya, karena mungkin Profesor Tegar akan tahu itu apa aja. Ya mungkin kalau buat Soeharto jasanya buat bangsa ini banyak ya. Mulai dari jadi presiden, jadi tentara dulu saat melawan Belanda. Tapi yang jelas dia bahkan sampai ada julukan yaitu Bapak Pembangunan. Dimana saat beliau menjabat jadi presiden, pembangunan Indonesia tuh melesat, angka kemiskinan menurun, dan pembangunan tuh tidak hanya berfokus di satu pulau, di satu wilayah, tapi juga hampir ke semua pelosok, puskesmas, listrik, jalan beraspal, bahkan di tempat-tempat terpencil pun ada. Nah, jangan lupa juga dia kan pernah di militer juga. Dia bahkan masuk di militer itu sebelum KMB. Jadi pas Indonesia masih melawan agresi militer Belanda, dia sudah terjun di dunia militer. Contohnya saat di Perang Ambarawa. Beliau tuh ikut turun saat Perang Ambarawa. Saat itu masih pangkatnya Maijen, betul tidak? Betul. Oh iya, saya tahu itu. Masih muda dia waktu itu. Nah, Oke. lanjut. Sebentar. Menurut data yang saya dapatkan di sini, Pak, rata-rata masyarakat Indonesia tuh menganggap kalau Soeharto ini sebagai penjahat, ya kan? Karena pertama-tama media ini sangat sering menggoreng berita-berita tentang kejahatan-kejahatan dibanding dengan kebaikan-kebaikan. Mengingat media ini adalah suatu instansi yang sangat butuh akan validitas dari masyarakat, dan hal ini menyebabkan masyarakat hanya tahu kalau Soeharto ini merupakan seorang penjahat. Bisa dilihat dari data ini. Iya nih. Itu banyak data yang bukti ya. Padahal yang setelah saya tahu, selama Soeharto menjabat jadi presiden dengan 32 tahunnya itu, ke Indonesia berhasil mendapat julukan macan Asia kan. Betul. Nah, terus pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju
hingga 8 hingga 9%. Betul. Selain itu keamanan di Indonesia sendiri terjamin. Tuh. Dan bahkan negara-negara luar, negara ASEAN sendiri menganggap Indonesia ini salah satu tempat yang dijadikan untuk berguru. Kalian pernah tahu, saudara-saudara sekalian, jika kalian tahu Menara Petronas, jika kalian tahu guru-guru dari Singapura, guru-guru dari Malaysia, bahkan guru-guru dari Jepang. Nah, Jepang sendiri belajar sepak bola ke Indonesia di zaman itu. Selain itu, guru-guru Malaysia, guru-guru dari Singapura belajar ke Indonesia. Bahkan Menara Petronas, BUMN dari Menara Minyak BUMN milik Malaysia berguru pada Pertamina. Sangat. Namun di sini ada negatifnya. Pertama, media ini tidak bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas gitu. Menurut saudara sekalian, apakah di zaman Soeharto akan lebih baik jika seperti itu atau seperti sekarang? Mungkin kalau dari pendapat saya ya, karena stigma masyarakat bahwasanya Soeharto itu sebagai penjahat karena mungkin kekerasan ataupun pelanggaran HAM itu. Kita bisa membedakan dua aspek. Pertama, bedakan pahlawan ataupun superhero, pahlawan yang di karakter-karakter. Pahlawan itu dia rela mengorbankan dirinya dan tidak mengorbankan orang lain atau mungkin lingkungannya untuk kemaslahatan keseluruhan. Itu baru pahlawan dari sudut pandang saya ya. Namun mungkin jika yang dilakukan oleh Soeharto itu adalah sebuah tugas seorang pemimpin yang terus mengorbankan satu hal untuk menguntungkan hal yang lainnya. Nah, mungkin itu adalah salah satu pertimbangan yang membuat masyarakat kurang setuju dengan pola kepemimpinan Pak Soeharto. Karena mengorbankan hak asasi yang lain. Hak asasi manusia itu adalah suatu hal yang mutlak, tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, oleh negara, oleh manusia, ataupun dengan yang lain-lainnya. Jadi ketika Soeharto melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka itu sudah melanggar aturan-aturan dari yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Tapi sepertinya saya punya satu data terakhir yang mungkin ini bakal jadi penentu apakah Soeharto itu layak atau tidak untuk menjadi pahlawan nasional, yaitu tentang korupsi dan nepotisme. Kita tahu Soeharto tuh 32 tahun menjabat. Tapi permasalahan adalah rata-rata pejabat negeri di saat itu adalah militer. Dan bahkan para bawahannya itu sendiri melakukan korupsi. Jadi apakah masih tetap layak Soeharto tuh menjadi pahlawan nasional jika pada saat itu korupsi dan nepotisme itu merajalela? Sungguh berat. Pahlawan itu bukan sebuah hal yang sangat sederhana, betul kan? Betul. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secara sederhana. Soalnya nih Soeharto itu tuh bisa dibilang ya orang jahat, banyak kesalahannya bahkan fatal. Tapi kebaikannya, jasa-jasanya buat bangsa ini tuh juga besar. Jadi istilahnya ini tuh masih bingung gitu. Yang berlawanan gitu ya. Tapi permasalahannya tuh kejahatan yang dilakukan tuh sudah di luar batas wajar. Hak asasi manusia Itu masalahnya. itu. Ya mungkin itu nggak bisa dipungkiri ya. Kalau emang kejahatan HAM ya kejahatan paling jahat. Tapi ya mungkin ya dengan dijadikannya Soeharto sebagai pahlawan itu tuh ajang buat bangsa kita buat memaafkan, buat melupakan masa lalu, buat berdamailah dengan masa lalu kita yang kelam. Tapi ya balik lagi kepada masyarakat kita, apakah mereka menerima apa tidak kelakuan-kelakuan seperti yang dulu. Baik. Terima kasih kepada Profesor Rida dan Bapak Hasbi. Mungkin itu sudah bisa memberi saya gambaran besar terkait apa saja yang bisa saya masukkan ke dalam. Oke, kita beritakan nanti. Oke. Jadi mungkin Bapak bakal melihat itu di kemudian hari. Wow. Kita lihat saja gimana bentuk media akan dibahas. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.